Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat mulai dari kita bangun tidur tadi sampai detik ini, sampai nanti kita menutup mata kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tanamkan keimanan masih di dalam hati kita, masih tergerak langkah-langkah kita untuk menghadiri Raudatul Jannah, taman-taman surga, yaitu majelis zikir yang di dalamnya mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas sebuah tema yang berjudul keadaan manusia di padang mahsyar. Yang sejatinya kehidupan kita di dunia akan berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu, menjadikan sebuah sunnatullah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti tidak bisa tidak sesuatu yang hidup maka akan merasakan yakni yang namanya al-maut, kematian. Sebuah hadis yang terdapat di dalam tafsir Al-Qurtubi membahas tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Ruya min hadisin Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari hadis Mu'adz bin Jabal. Qultu, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita qaulallahu ta'ala, qaulallahi ta'ala yauma yunfikhu fis suri fatatuna afwaja. Pada suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala, wahai Rasulullah,
apa pendapatmu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naba ayat yang ke-18, yauma yunfiqu fis suri fatatuna afwaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu yunfiqu fis suri, manusia berkelompok-kelompok, fatatuna afwaja, ketika trompet sangkakala ditiup oleh malaikat, maka manusia ketika itu bangkit dari kematiannya, fatatuna afwaja, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Karena pada hakikatnya setelah kematian kita di dunia ini, kita akan hidup lagi. Itu keyakinan, keimanan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, untuk dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan dunia yang telah kita jalani dengan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada kita, yang dititipkan pada kita, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal," kata Rasulullah, "laqad sa'alta an amrin azim." Sungguh sa'alta, engkau telah menanyakan, an amrin azim, sebuah perkara, suatu perkara yang sangat besar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Summa arsala ainuhu bakiyan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu meneteskan air mata terhadap pertanyaan Mu'adz bin Jabal yang menanyakan tentang surat An-Naba ayat yang ke-18, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang ayat ini? Kata Rasulullah, engkau telah menanyakan pertanyaan yang sangat besar, sambil bergelimang meneteskan air mata. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyaru asyratu asnafin min ummati ashtata, akan dibangkitkan manusia-manusia itu di padang mahsyar nanti setelah kematiannya. Asyratu asnafin, ada 10 kelompok. Dibagi-bagi manusia tersebut, qad mayyazahumullah ta'ala min jama'atil muslimin, yang kelompok ini tadi dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompoknya kaum muslimin. Ada apa ini? Wa baddala surahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti penampilan mereka, orang-orang yang dipisahkan dari kelompok kaum muslimin ini tadi menjadi 10 golongan. Dirubah penampilan mereka, dirubah bentuk wajahnya sesuai dengan amalnya. Faminhum ala suratil qiradah, maka sebagian dari mereka ada yang berganti wajah
menjadi kera, menjadi monyet. Wa ba'duhum ala suratil khanazir, dan sebagian dari mereka ada lagi yang berubah penampilannya, berubah wajahnya menjadi khanazir, babi. Wa ba'duhum munakisun, dan sebagian mereka itu terbalik-balik, berbolak-balik, arjuluhum a'lahum, kakinya ke atas, wa wujuhum yusahibuna 'alaiha, dan wajahnya ke bawah diseret-seret ketika itu. Wajah yang di dunia mulia, wajah yang di dunia selalu dibedaki, diolesi dengan berbagai macam kosmetik, sampai-sampai tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di sejadah, tidak mau menundukkan kepalanya, kelak nanti diganti wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki ke atas, wajah ke bawah. Wa ba'duhum ama, dan sebagian dari mereka ada yang menjadi buta. Di dunia mereka bisa melihat, ternyata orang-orang yang bisa melihat di dunia belum tentu di akhirat mata mereka berfungsi juga bisa melihat. Wa ba'duhum ama, dijadikan sebagian mereka buta, yataraddadun, dalam keadaan bingung, enggak tahu apa-apa, buta, enggak bisa melihat. Ketika di dunia enggak digunakan mata itu untuk melihat ayat-ayat Allah, melihat yang halal, melihat yang baik-baik. Wa ba'duhum summum bukmun la ya'qilun, dan sebagian dari mereka itu ada yang tuli, bisu, la ya'qilun, dalam keadaan tidak waras. Ini mengerikan ketika di padang mahsyar nanti bangkitnya orang-orang seperti ini sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa ba'duhum yamdughuna alsinatahum, dan sebagian dari mereka ada yang menggigit-gigit lidahnya. Fahiya mudallatun ala sudurihim, yang lidah itu tadi menjulur sampai ke dada-dada mereka, digigit-gigit lidah itu tadi. Ini orang yang seperti apa pula nih, yang lidahnya panjang sampai ke dadanya. Yasilu alqaihu min afwahihim lu'aban, maka ketika lidah itu tadi digigit-gigit, keluarlah ketika itu nanah mengalir di mulut-mulut mereka, lu'aban, seperti ludah. Menjijikkan ketika itu. Wa yatakazzaru hum ahlul jam'i, dan mereka saling berkumpul antara satu dengan yang lain. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ba'duhum musallabun ala juzu'in minan nar, dan sebagian mereka itu ada yang bersandar di tongkat-tongkat yang terbuat dari api neraka. Wa ba'duhum asyaddu natna minal jifa, dan sebagian dari mereka ada lagi yang asyaddu natna, lebih busuk baunya, minal jifa, daripada bangkai. Gambaran yang mengerikan. Wa ba'duhum malbasuna jalabib asabighah minal kitron, dan sebagian dari mereka ada yang dipakaikan jubah yang besar, yang panjang, minal kitron, dari dari aspal, dari keraknya api neraka. Lisihqatu bijuludihim, yang melekat kepada kulit-kulit mereka.
Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Bangkitnya manusia itu tadi dalam keadaan seperti sesuatu yang mengerikan, yang menjijikkan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan ketika itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammal ladzi ala suratil qiradah, adapun orang yang dibangkitkan berubah penampilannya, wajahnya menjadi kera, fal qatatu minan nas, yakni an-namam, yaitu adalah orang yang suka memfitnah, an-namam, mengadu domba. Orang-orang ini akan dibangkitkan dengan wajah seperti kera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jarul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melewati dua buah kuburan. Faqala, maka tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzibani. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya setelah melewati dua kuburan itu, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini la yu'adzibani, sedang disiksa. Para sahabat nggak bisa lihat karena sesuatu yang gaib. Rasulullah bisa lihat karena Allah Subhanahu wa taala yang menampakkannya. Rasulullah kabarkan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzibani. Dua orang ini penghuni kubur sudah mati, tapi kata Rasulullah sedang disiksa sekarang. Berarti mati hanya ketika di dunia, di alam barzah hidup, merasakan sakit, siksa kubur. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan tidaklah keduanya ini disiksa kata Rasulullah disebabkan dosa besar, tidak. Mereka enggak dosa besar. Apa yang mereka lakukan? Amma ahaduhuma, salah seorang dari keduanya, fakana la yastatiru minal baul, itu kalau buang air kecil itu sembarangan saja di muka umum, gak bersuci, gak menutup diri. Hal yang remeh, bukan dosa yang sangat besar, membunuh, mencuri, tidak. Hanya ketika buang air tidak menutup diri, kemudian tidak bersuci, disiksa ternyata di dalam kubur. Gambarannya apa? Kalaulah dosa kecil saja mendapat siksa, apalagi dosa besar, tentu lebih dahsyat siksanya. Wa ammal akharu, dan adapun yang satu lagi, fakana yamsi bin namimah, disiksa disebabkan bin namimah karena di masa hidupnya suka mengadu domba temannya, mengadu domba tetangganya, mengadu domba saudaranya, mengadu domba jamaahnya, mengadu domba masyarakatnya. Hanya dengan lisan orang jadi berkelahi, hanya gara-gara lisannya orang menjadi berantem, menjadi berselisih, putus tali hubungan silaturahmi. Maka ketika itu ini adalah dosa yang ternyata remeh, sepele, hanya gara-gara lisan dan mulut, tapi mendapatkan siksaan yang sangat berat. Maka yang pertama tadi, fal qatatu minan nas, orang yang suka memfitnah, mengadu domba manusia. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzi ala suratil khanazir, adapun orang yang dibangkitkan dengan bentuk wajah seperti babi, fa ahlu sukti wal haram wal maksi, yaitu adalah orang-orang yang suka
memakan makanan haram, memakan makanan hasil curian, sesuatu yang tidak halal, memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat memang hewan babi ini Pak, itu apa aja memang diembatnya aja. Anak ayam pun yang kecil-kecil pun dimakan sama babi. Tanaman jenis apa saja kalau ketemu ya dirusak ketika itu. Ini perilaku dari babi. Kemudian yang ketiga, ammal munakkisun ru'usuhum wa wujuhum. Adapun yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas terbolak-balik, yang wajahnya ketika itu diseret ke dalam api neraka, fa'aklatur riba. Ini adalah orang-orang yang suka memakan harta riba. Orang-orang yang tercemplung, terjatuh di dalam pekerjaan dan perbuatan riba. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Wal ama, kemudian ada lagi yang buta. Man yajawiru fil hukmi, yaitu adalah orang yang memutuskan suatu hukum, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Berat tanggung jawabannya. Maka orang-orang seperti ini yang memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan fakta, dengan realitanya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta. Dulu mungkin di dunia bisa melihat, tahu kebenaran, tahu yang hak, tahu mana yang batil, tahu mana yang salah. Tapi karena sesuatu hawa nafsu yang menggodanya, sehingga ketika itu dia katakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Maka para hakim, para pemimpin sungguh sangat besar tanggung jawabnya ketika mengatakan sesuatu yang hak, yang benar itu salah, dan yang batil itu adalah benar. Maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya wallazina yamdhuna alsinatahum. Adapun orang-orang yang dibangkitkan dengan menggigit lidah-lidah mereka, yang menjulur sampai ke dada-dadanya sehingga keluar dan mengalir nanah ketika itu yang berbau busuk seperti ludah di mulut-mulut mereka, yaitu adalah fal ulama'u wal qasasu allazi yukhalifu qawlahum fi'lahum. Adalah orang yang berilmu, orang yang pintar, akan tetapi allazi yukhalifu qawlahum fi'lahum, dia menyelisihi apa yang dikatakan olehnya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, perbuatannya, amalnya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Saff ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah, sungguh sangat besar murka Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat besar marah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? An taqulu ma la taf'alun, kepada orang-orang yang berucap, mengajak kepada kebaikan, menasihati orang untuk berbuat baik, ma la taf'alun, sementara dia sendiri tidak melakukan. Ayo sholat, dia sendiri nggak sholat.
Ayo tutup aurat, dia sendiri tidak tutup aurat. Ayo tinggalkan yang haram, ayo tinggalkan zina, ayo tinggalkan minuman keras, ayo tinggalkan judi. Tapi pada dirinya sendiri tidak dia lakukan, hanya omong doang. Menasihati orang pintar, tapi menasihati diri sendiri tidak bisa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah As-Saff ini, kabura maqtan indallah, sungguh sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala antaqulu ma la taf'alun, kepada orang-orang yang berucap tapi tidak melakukan. Makanya para dai sebetulnya, para penyampai kebenaran itu punya tanggung jawab ketika tausiah, ketika dakwah menyampaikan sesuatu. Minimal dari dirinya juga harus berazam, berniat melakukan hal tersebut, sehingga kita tidak terkena oleh ayat ini. Tapi jangan pula kita takut hanya gara-gara hal tersebut kita nggak maulah menyampaikan kebenaran. Saya belum apa-apa ini, saya masih belum soleh. Nggak seperti itu juga. Ini dijadikan sebagai cambuk, sebagai motivasi bagi kita supaya kita juga melakukan hal tersebut. Karena kalau kita tahu konsekuensinya bagi orang yang tidak melakukan, maka hal itu pun berlaku sama kepada diri kita. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muqti'atu aydihim wa arjulihim. Ada orang yang memotong-motong tangannya dan kakinya. Siapa golongan ini? Fallazina yu'zuna al-jiran, yaitu adalah orang-orang yang selalu berbuat jahat, berbuat keburukan al-jiran kepada tetangganya. Maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan memotong-motong tangan dan kaki sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jazakallahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu al-jannata, tidak akan pernah masuk surga. Siapa yang tidak pernah masuk surga ini? Siapa orangnya yang tidak mencium bau surga, masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu orang-orang yang tetangganya itu tidak aman dari kejelekannya. Ada saja disusahkan, padahal tetangga ini adalah saudara kita yang paling dekat dengan kita. Kalau kita merantau jauh, tinggal di negeri orang, di tempat orang lain, kampung orang, sakit kita, tetangga yang paling dulu tahu. Susah kita, tetangga yang paling dulu tahu dari keluarga kita sendiri. Bahkan kalau ada kemalangan, kematian, maka yang mengurus pertama kali ketika itu bukan keluarga kita yang jauh, yang beda provinsi, yang bahkan mungkin beda negara, beda kampung, tapi tetangga dekat rumah kita. Nah, kalau hubungan kita jelek dengan tetangga, memutus hubungan tetangga, selalu berbuat jahat kepada tetangga, susah kita mau ketika matinya. Mungkin dia tidak akan hadir untuk datang menyelenggarakan jenazah kita, mensolati kita. Padahal di situ ada keutamaan. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu,
maka hendaklah memuliakan tetangganya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nampaknya sepele memuliakan tetangga. Makanya Rasulullah, kalau kalian buat makanan, buat sesuatu makanan, maka banyakkan kuahnya. Artinya apa? Supaya bisa ke tetangga kasih. Walaupun dia kaya kasih, walaupun dia seorang yang banyak harta kasih. Kenapa? Orang itu senang kalau dikasih. Walaupun pemberian kita itu tidak seberapa. Yang namanya gratisan itu kan orang suka gitu. Walaupun dia punya uang kalau beli, tapi kalau dikasih gratis, dikasih hadiah, suka orang itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dikasih sedekah khusus pada Rasulullah dia tidak boleh. Tapi kalau dikasih hadiah, Rasulullah terima dari siapapun. Nah, maka marilah kita berbaikan dengan tetangga. Kalau kita hubungannya sedang jelek, sedang rusak, jalin kembali hubungan kita dengan tetangga. Karena tetangga ini banyak keutamaan yang kita bisa dapatkan. Yang kedelapan, wal musallabuna ala juzu'in nar. Ada orang yang bersandar dengan tongkat-tongkat api neraka. Fasu'adatu bin nas ila sultan. Ini adalah orang yang suka mengadu. Seseorang itu difitnah, diadukan kepada penguasa, sehingga ketika itu orang ini ditangkap, orang ini dijelek-jelekkan, padahal tidak demikian. Maka orang ini kelak pada hari kiamat akan bersandar di tongkat-tongkat yang terbuat dari api neraka. Yang kesembilan, wallazina hum asyaddu natna minal jifa. Ada orang yang kelak dibangkitkan di padang mahsyar nanti, asyaddu natna minal jifa, itu baunya lebih busuk daripada bangkai. Kalau misalnya ada hewan yang mati, itu kita nggak tahu itu mau di belakang rumah kita ataupun di dalam rumah kita nggak tahu karena kita nggak lihat. Tapi kalau sudah berlalu beberapa hari, kecium itu bau busuknya itu, sehingga kita bisa tahu, oh ini ada bangkai, berarti sudah mati dalam keadaan lama, busuk, menyengat. Nah ternyata di hari kiamat nanti ada orang yang dibangkitkan asyaddun natnan minal jifa, itu lebih busuk daripada bau bangkai ini. Itu nggak tahu lagi itu baunya seperti apa. Bau bangkai aja mungkin kita sudah muntah mungkin. Yang tadi selera makan jadi nggak selera, yang tadi nafsu makan jadi tidak nafsu karena waduh cium bau bangkai tadi pikirannya malah kemana-mana. Ini lebih busuk lagi daripada bangkai. Siapa ini? Fallazina yatamatta'una bisyahwat wal lazzat, yaitu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu jiwanya. Jadi orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, wa yamna'una haqqallah, dan menahan hak Allah, min amwalihim, dari harta-harta mereka yang harusnya ini disedekahkan, diinfakkan untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang kurang mampu, untuk pembangunan masjid, untuk lembaga pendidikan Quran, tapi dia tahan harta-hartanya karena mengikuti hawa nafsu dan kenikmatan lezatnya dunia. Maka orang seperti ini kelak di hari kiamat akan lebih busuk daripada bangkai. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wallazina yalbasunal jalabib,
Kemudian ada orang yang dipakaikan jubah yang panjang yang terbuat dari dari aspal api neraka, keraknya api neraka. Dibuat pakaian itu dari api neraka, kemudian dipakaikan kepada orang ini. Siapa dia? Ahlul kibri wal fakhri wal khuyala, yaitu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka berbangga, orang-orang yang merendahkan orang lain. Makanya iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran sifat sombong ini tadi. Karena merasa lebih baik daripada Adam. Karena merasa lebih tahu daripada Adam. Sehingga ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis sudah ditutup matanya. Dia tidak sadar lagi yang memerintah ini siapa, sehingga ketika itu dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Menutup, padahal ini yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji iblis dari golongan jin dan malaikat ketika itu. Karena malaikat sempat protes juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan seorang khalifah yang mengurus muka bumi ini. Maka diuji, suruh sujud, maka ketika itu sujud seluruhnya malaikat illa iblis, kecuali satu makhluk, iblis Azazil namanya, minal jin, dari golongan jin. Dengan satu kesalahan ini saja, padahal iblis ini dulunya seorang ahli ibadah, kesalahan yang lain gak ada, mencuri gak ada, makan haram gak ada. Dengan salah satu ini saja kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada iblis, sombong. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulu al jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarah kibr, sombong. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari jaga hati kita supaya amal kita belum ada apa-apanya, ilmu kita belum ada apa-apanya, harta kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain, sehingga kita tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan tidak muncul sifat sombong di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari 10 golongan yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Tentunya golongan-golongan yang dibangkitkan dalam keadaan yang mengerikan karena amal-amal maksiat dan dosa mereka. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.